Three, two, one. Dengan Mbak siapa ya ini? Nama saya Nur, Pak. Oh, dengan Mbak Nur. Yang kemarin buat janji di WA itu ya. Iya, benar itu saya, Pak. Kalau boleh tahu kesini ada kepentingan apa? Saya tuh ingin konseling gitu, Pak, mengenai permasalahan saya baru-baru ini. Oh, konseling. Iya, Kalau boleh tahu masalahnya Mbak Nur ini tentang apa ya? itu, Pak. Tentang percintaan sebenarnya, Pak. Tentang percintaan. Masalah anak-anak muda ya. Tapi saya sudah mau menikah, Pak. Oh, sudah mau menikah? Iya, Sudah berhubungan berapa lama dengan calonnya ini? sudah kurang lebih 3 tahunan, Pak. Sudah 3 tahunan. Terus masalah apa yang muncul dalam hubungan Mbak ini sama dengan calonnya? Jadi gini, Pak, saya kan sudah dilamar sama pihak calon suami saya. Iya. Dan 3 bulan ini tuh mau menuju pernikahan kami. Tapi tiba-tiba saya itu ada keraguan dalam hati saya gitu, Pak. Karena 3 tahun mengenal dia, ternyata saya baru tahu sifat-sifat aslinya bagaimana. Menurut saya dia bukan orang yang baik untuk saya. Dia sering minum, pernah berjudi juga, dan juga akhlaknya itu lama-lama semakin buruk gitu, Pak. Orang tua saya juga meragukan calon suami saya ini, Pak, dan tiba-tiba itu tidak merestui hubungan kami. Tapi saya sudah terlanjur sayang dengan dia, dan juga sudah jatuh cinta gitu, Pak, dengan dia. Saya juga tidak ingin meninggalkan dia karena masalah seperti ini, Pak. Memangnya Mbak Nur ini tahu calonnya seperti itu dari siapa? Tahu sendiri atau dari orang lain atau bagaimana? Sebenarnya pertama-tama itu saya diberitahu sama teman-teman saya, Pak. Kemudian tentu saja sebagai calon saya tidak mendengarkan omongan teman-teman saya ini, karena saya sendiri tuh juga sudah tahu gitu bagaimana sifat calon saya gitu. Namun ketika saya mengetahui dengan mata kepala saya sendiri jika dia bersikap buruk seperti itu, saya merasa sakit hati gitu, Pak. Kok bisa calon saya seperti ini gitu? Jadi Mbak Nur ini mengetahui calonnya seperti itu tahu sendiri ya? Iya. Berarti tidak tahu dari orang lain atau pihak ketiga, tapi tahu dari mata kepala sendiri. Terus, apakah solusi yang sudah dilakukan Mbak Nur untuk menyelesaikan masalah ini dengannya, atau mungkin sudah berkomunikasi langsung dengannya, mengobrol atau membicarakan masalah tentang ini, atau bagaimana? Tidak, Pak, saya memandangnya sendiri, belum saya bicarakan dengan calon saya. Karena calon saya sendiri itu sekarang akhir-akhir itu sedang sibuk gitu, Pak. Saya juga nggak tahu dia sibuk ngapain. Soalnya sekarang kami sedang LDR, Pak. Oh, gitu. Tapi orang tuanya Mbak Nur ini tahu ya kalau calon suaminya seperti itu? Iya, saya memberitahu, Pak. Kalau menurut saya gini saja, Mbak Nur coba tanyakan kepada calonnya, mencoba mencari tahu yang sebenarnya terjadi, apa alasan dia melakukan seperti itu, dan gara-gara apa dia kok bisa seperti itu. Kan ini sudah mendekati pernikahan Mbak Nur, seharusnya dia sudah bisa melatih dirinya untuk menjadi imam yang baik untuk keluarga kedepannya. Kalau dia seperti itu, maka yang dikhawatirkan nanti ketika sudah berkeluarga, takutnya keluarganya ini disepelekan. Iya, Pak, saya juga berpikir seperti itu. Tapi saya bingung, Pak, harus ngomong bagaimana ke dia. Ya mungkin Mbak Nur bisa mengajak dia untuk ketemu secara berdua dulu ya, membicarakan secara empat mata. Lalu ketika sudah bisa dibicarakan dengan baik-baik,
mungkin nanti bisa diklarifikasikan di keluarganya Mbak Nur, juga di keluarganya calonnya Mbak, karena ini mengenai dua keluarga, jadi semuanya harus tahu permasalahan ini dan harus ya kalau bisa diselesaikan dengan baik. Iya, saya juga berharap seperti itu sih Pak. Tapi saya itu masih ragu gitu Pak, mau bilang. Tolong, apakah Bapak bisa bikin saya itu ya, kayak mantap gitu bilang ke dia gitu, gimana? Ragunya karena apa? Ragu karena nanti saya takut jika saya bilang seperti itu nanti dia marah gitu Pak, kemudian dia meninggalkan saya. Oh begitu ya. Tetapi begini, kalau menurut saya ya, kalau emang dia dibenahi itu tidak bisa, Ya, maka ya jalan satu-satunya untuk kebaikan Mbak Nur dan keluarga ya mungkin harus berpisah. Tetapi masih ada opsi lain, mungkin ya itu tadi salah satunya Mbak Nur bisa membicarakannya dengan kedua pihak keluarga, dan di sini Mbak Nur harus memiliki keberanian untuk ngomong secara langsung, karena ini juga untuk kebaikan Mbak ke depan. Kalau Mbak pendam sendiri, takutnya ketika nanti sudah waktu ijab kabul ya, sudah sah menjadi suami istri, takutnya ya itu tadi suaminya bersemena-mena melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya menjadi imam dalam keluarga. iya Pak, akan saya coba untuk bilang ke dia. Tapi Pak, apakah hal ini juga harus diketahui oleh keluarga dia juga Pak? Iya, kalau menurut saya ini juga harus dibicarakan juga ke keluarganya, karena bagaimanapun menikah itu kan yang pasti tidak hanya satu keluarga ya, namun dua keluarga, keluarga Mbak Nur dan keluarga si calonnya itu tadi. Alangkah baiknya kedua pihak keluarga ini mengetahui supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik Pak, semoga saya bisa melakukan itu ya Pak. Iya, ya yang terpenting Mbak Nur harus berani menyuarakan kebenaran yang terjadi dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ya. Baik Pak, terima kasih.